jam 7-nya nge-host, jam 1-nya ke acara komedi, balik lagi jam 9. Benar-benar berada di top performance saat itu. Dan gue saat itu sehari bisa ngasilin hampir 200 juta. Tapi Gede. Sehari. Apa yang membuat lu bisa bilang lu lupa diri? Satu, saat itu ya nggak tahu ya, kalau dari pemilihan diri gue karena mungkin gue habis nikah, jadi saat syuting gue semena-mena dari masalah waktu, gue ngerasa wah gila gue di posisi star nih dan gampang. Jadi waduh apa-apanya gue gampang nih, cari duitnya gampang, dan itu gue nggak lupa diri. Bahkan kewajiban gue dulu gue tinggalin. Dulu gue selalu menyisihkan 2,5% dari apa yang gue dapat. Jadi kalau dalam Islam itu ada tuh zakat penghasilan 2,5%. Itu selalu gue sisihkan. Tiba-tiba ya begitu berakhir produksi, gue lupa ini. Sementara rezekinya masih sama nih. Disentil gue sama Tuan. Kamu lupa ya, sombong. Kamu lu sempat lupa diri. Kamu nggak ingat sama sesama, nggak ingat dulu niat baiknya. Itu akhirnya kena masalah ini. Suka gue. Salaman dulu. Belajar loh. Lu belajar. Dan ini belajar. Gue suka nih. Gue ngobrol sama Bilar yang ini gue suka nih. Lu belajar banyak walaupun ada Bilar yang lain. Ada Bilar yang lu berusaha untuk tampilkan di publik. Bilar yang kuat, Bilar yang gue nggak akan kenapa-napa kok. Bilar yang ngerasa dirinya mampu untuk melakukan semuanya. Itu gue bisa lihat, Bil. Dan lu berhasil menyajikan itu loh. Berhasil. Salah satunya adalah di postingan lu yang kemarin gue sempet lihat, lu beli tanah, ya kan? Lu sempet cerita sama gue, yang gue sampai bilang sama lu, ngapain, Bil? Iya, itu. Gue tahu lu kesel. Itu spontanitas, karena gini, orang tuh banyak skeptis sama gue. Nah, gue tuh nggak pernah mempermasalahkan ketika karir istri gue dianggap lebih tinggi daripada gue. Tapi ketika gue dianggap tidak menafkahi istri gue, dianggap rendah, serendah-rendahnya, ego lelaki gue tuh muncul, Bang. Semua lelaki pasti. Iya, karena gue ngerasa, marwah gue sebagai lelaki dijatuhkan. Padahal gue tidak seperti itu. Gue masih menafkahi istri gue. Gue justru selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada istri gue. Bahkan seperti yang gue bilang tadi, karena gue pengen, istri gue tuh kan banyak pengen ya, Bang. Makanya gue pengen, gue harus mewujudkan impian istri gue. Gue harus mewujudkan impian istri gue. Sampai akhirnya gue tuh jarang ngobrol sama dia. Jarang ada quality time sama dia. Iya, yang lu cerita. Yang akhirnya dia ngeluh, yang tadi gue ceritain. Gitu. Karena lu berpikiran saat itu bahwa yang penting gue wujudin impian dia aja. Materi aja, nyisir materi. Dia pengen. Nah, kemarin bentuk spontanitas gue, sebenarnya tanah itu udah gue beli lama. Udah gue beli dari 1 tahun lalu baru gue posting. Kan? Karena lu kesel. Karena yang waktu itu yang buat itu yang gede banget. Karena orang nggak tahu ya, orang Indonesia ini kan harus diposting, sesuatu tuh harus diposting. Nah, karena gini, salahnya gue, yang gue lakukan dulu, gue ngerasa bahwa nggak semua tuh harus gue posting. Nah, orang suka dengan proses. Sementara proses gue tuh termasuk singkat. Yang gue tunjukin itu bukan sebuah prosesnya, justru kadang-kadang hanya hasil akhirnya doang. Nah, orang Indonesia tuh selalu skeptis dengan orang yang tiba-tiba sukses. Mungkin efek afiliator kali. Iya. Tapi itu hal yang umum karena itu Indonesian Dream. Dimana ketika mereka melihat sesuatu itu yang hasilnya udah jadi, mereka seneng. Iya. Dan gue tahu, lu juga tahu itu. Iya, bukan Dreambox kan? Bukan dong, itu kuis saya ya. Gue tahu. Sekarang gue mau nanya, lu memanfaatkan itu nggak? Memanfaatkan kondisi di mana lu tahu kalau orang Indonesia atau follower lu itu suka segala sesuatu yang berbau kemewahan, kesuksesan. Iya, emang orang Indo demen. Iya, gue termasuk. Dan gue termasuk yang banyak orang bilang, wah lu apaan sih flexing? Gede ya exposure-nya kan? Secara exposure gede. Dan sebenarnya manfaatnya bukan hanya dari sisi itu, Bang. Sebenarnya kalau gini, ada alasan kenapa gue beli mobil mewah. Satu, gue ingin membangun sebuah koneksi jaringan baru, dimana ketika gue gabung sama sebuah komunitas, ya otomatis ada circle baru dan ada relasi baru yang gue bangun. Ya. Satu lagi, ketika gue punya mobil mewah gitu kan ibaratnya, gue dealing sama investor atau sama sebuah brand, mereka akan berpikir ulang nih. Coba bedain ketika gue bawanya mobil biasa dengan mobil
mewah, mereka pasti akan tahu rate gue di mana gitu. Paham. Dan justru itu mempengaruhi rate gue juga sebenarnya. Paham itu gua Jadi sisi itu kadang-kadang tidak diketahui banyak orang. Iya, itu sisi bisnisnya. Itu sisi bisnisnya, Sisi berpengaruh. bisnisnya. Belum lagi sisi secara investasi ya. Iya, betul. Orang banyak wah mobil mewah berarti rugi nih. Belum tentu. Mobil mewah sebenarnya tidak depresiasi bang, mobil-mobil tertentu ya. Orang berpikir bahwa wah mobil mewah pasti depresiasi, pasti harga turun. Justru mobil-mobil gue yang sekarang itu untungannya udah miliaran semua bang. Jadi dia ada kenaikan. Ada kenaikan. Apalagi di Secara habis mobil-mobil dikasih tertentu gelar ya. ya. Untuk Dikasih mobil-mobil gelar. Nah, pertanyaan netizen lo harus jawab. Ini Iya. pertanyaan netizen gue Iya, wakilkan. nggak apa-apa. Itu dikredit atau lu beli cash atau pakai uangnya Lesti? Alhamdulillah sampai saat ini gue nggak pernah riba. Oh, lu nggak Bahkan gue yang dulu mengajarkan Lesti untuk tidak riba. Karena rezeki gue dulu ini tetapi tergantung persepsi orang masing-masing ya. Kalau lu nanya pendapat gue insya Allah tidak riba. Karena satu, secara agama itu dosanya seperti bersetubuh dengan ibu sendiri. Iya. Dosanya. Lalu kedua, gue tidak mau membebani gue dengan hal yang siapa yang tahu kita ke depannya. Oke. Kalau kita nggak mampu lagi, aktif income gue udah nggak ada, siapa yang tahu? Jadi intinya, you tidak kredit. Gue nggak kredit. Dan Pasti. pasti dong. Berita yang keluar di luar ada seorang wanita yang ngaku katanya lu kredit, lu cuma minjem doang. Lo tau nggak berita besoknya dia bilang apa setelah gue keluar? Dia bilang dia bilang gue pelanggan customer VVIP-nya dari Prestige. So poinnya apa dia ngomong kayak begitu? Untuk viral. Tapi kan ngerugiin lu. Itu gue mau ngapain? Ya gue biarin, gue terima aja. Tau gue kan nggak begitu yang penting. Dengan kondisi lu sekarang, gimana sekarang nih lu mau membela diri nih? Gue mau tahu nih, gimana caranya lu mau membela diri? Ya nggak perlu membela diri bang. Kan setiap orang punya penilaian masing-masing. Ya mungkin kadang-kadang gue manusiawi ya. Gue kadang-kadang kesel juga. Ibaratnya gue punya nih. Kok lu sok tahu sih gitu kan? Bahkan sekarang orang zaman sekarang yang nggak punya, orang itu nggak punya. Tapi dia nggak punya sama orang, dipuji-puji. Nah ini gue punya, beneran punya. Tapi justru dianggap nggak punya gitu. Iya, Tapi itu penilaian orang, bebas. Manusiawi, bro. Dan gue nggak bisa masa gue memaksa satu-satu ketuk pintu rumah orang, atau DM-in satu-satu ini bukan, ini punya gue loh, ini punya gue. Gue kan nggak punya kapasitas untuk membuktikan ke satu persatu orang kan. Dan akan makin jelek. Lu Lu udah ngerasa itu belum? pernah? Kemarin lu komen, lu pengen ngasih tau orang keadaannya nggak kayak begini. Iya. Makin jelek apa makin bagus? Ya, tapi itu dia kan bagian dari pembelajaran hidup. Oke, bagus. Jadi lu sadar ya. Nah, apa dari semua perkara kemarin yang lu mau klarifikasi? Sebenarnya gue mau disclaimer dulu ya bahwa ini kan hari ini sebenarnya kalau gue klarifikasi gue pengennya bareng sama istri gue, tapi berhubungan istri gue belum siap untuk meluruskan. Jadi untuk sementara gue dulu. Oke. Tapi itu pun gue tidak akan menjelaskan secara gamblang apa yang terjadi. Oke. Pertanyaannya adalah satu, kenapa istri lu belum siap? Dia merasa ini belum waktu yang tepat aja untuk ngobrol. Mentalnya belum siap ya? Mentalnya belum Udah diobrolin berarti ya? Udah gue diskusikan. Oke. Dan pertanyaan kedua, kenapa lu mau mengklarifikasi? Enggak, gue kesini bukan untuk klarifikasi. Oke, berarti kalau gue pengen berarti kalau nanti semua pertanyaan netizen ini tidak akan lu jawab ya? Gini bang, kalau untuk menjelaskan secara gamblang, gue mungkin belum. Tapi mungkin gue akan meluruskan sedikit lah, untuk meluruskan sedikit beberapa belokan-belokan yang terjadi lah. Oke, supaya cukup fair ya? Supaya cukup fair lah. Jadi selama ini kan gue belum pernah bersuara kan, terhadap apa yang terjadi. Oke. Salah satunya apa? Lo mau nanya apa? Tentang apa? Nih anggap nih, lo berkaca dari sudut pandang netizen ya. Lo mewakili netizen ya. Lo mau nanya apa sama gue? Gue mau nanya, lu mau pindah negara katanya. Gue pindah dulu. Lu mau pindah negara ya? Iya, katanya mau ke Jepang. Jangan bang. Hah? Katanya lu pindah negara? Enggak, pernah kepikiran nggak pindah negara? Ada nggak yang mau nampung gue? Ada Jepang udah nampung lu. Jepang lumayan dapat tunjangan. Iya, dapat tunjangan. Cuma hidupnya ini, apalagi namanya, tidak bersosialisasi Tapi gitu ya. pernah kesel tuh bang. Kenapa? Gue pernah kesel tuh. Kenapa dia? Jadi bahan lucuan kan gue gitu pas lagi kasus kan. Bilar, udah deh. Apa namanya?
lo nggak usah di Indonesia lagi deh, pindah negaranya, Malaysia tampung dong dia gitu. Iya. Gue pengen balas waktu itu bang. Terus Bang, emang lo udah kontribusi apa buat negara lo? Aduh. Udah bayar pajak berat. belum? Pengen gue gituin. Aduh. Pengen gue gituin, karena kesel. Tapi enggak lah, cuma ini intermezzo doang. Ya tapi ngeselin kan? Keselin kadang-kadang. Ibaratnya lu di Indonesia aja kok kesannya gue nggak Iya. diakuin gitu kan? Iya. Kesannya nggak diakuin gitu. Tapi ya kembali lagi itu kan. Tapi mental lu kuat sih. Lu anjing sih sebenarnya jujur. Mental Bill. Iya, Gua kalau di posisi lu, gua udah bingung cuy. Tapi lo pernah di posisi ini kan? Pernah. Di posisi lu seperti posisi lu enggak, tapi pernah di posisi yang tidak enak. Iya. Di mana satu Indonesia itu udah nggak ada yang ngelihat gue positif. Apapun yang gue perbuat salah, komentar apapun yang pengen gue berikan atau klarifikasi yang pengen gue sampaikan akan salah. Ini lu klarifikasi pun pasti akan ada yang goreng, bertaruh sama gue. Tapi kembali keputusannya di lu. Lu mau klarifikasi seperlunya, secukupnya, tidak pun tidak apa-apa. Karena gue di tempat gue santai bro. Karena semuanya kembali kepada lu. Apa yang lu perlu klarifikasi, lu klarifikasi gitu. Di situ kedewasaan dilihat. Siap. Gue pengen tahu nih, soalnya gue seneng lihat proses orang. Waktu lu datang di situ dulu, sama sekarang udah beda, Bill. Masa sih? Buat gue lu udah belajar sekarang. Kalau dulu waktu lu datang di tempat gue, lu lagi pengen ngasih tahu ke gue Rizky Bilar, Bang Den, gue lagi naik daun nih. Gue ganteng nggak? Gue bilang yes. Tapi akhirnya nempel. Lu ngerasa diri lu, apa yang lu dapat, itu semua karena kehebatan lu. Lu lupa sama Tuhan lu. Betul. Dan tadi lu udah cerita, iya kan? Makanya gue seneng banget ngelihat lu bisa belajar gitu loh. Karena itu poinnya kan, manusia belajar. Itu Siapa yang manusia yang nggak bikin salah, Bil? Kasih tau sama gue. Cuma masalah besar kecil doang. Dan kebetulan exposure lo gede, itu yang Tuhan kasih buat lu. Lu kan pengen bilang, gue pengen jadi orang yang bermanfaat. Ini pembelajaran lu. Itu tadi, bahkan musibah gue pun jadi manfaat buat orang kan. Oke, ini agak sensitif nih, berarti gue akan bahas ya. Lu siapin nih pemikiran lu. Masalah video lu lempar bola biliar. CCTV Aduh itu. Ya, ini udah jadi image ya. Karena udah jadi image di mata orang. Jadi gue harus sedikit meluruskan perihal yang terjadi. Monggo. Untuk terkait insiden tersebut, memang ada, tapi tidak benar. Tidak benar apanya? Tidak benar. Karena tidak benar, pelemparannya tidak benar. Tapi lu melempar? Gua saat itu bukan hanya sih, ya ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan ya. Bagaimanapun seharusnya gua sebagai pria, sebagai imam harus memberikan contoh yang baik dan harus bisa mengkontrol emosi gua. Saat itu memang gua emosi. Lalu gua melakukan gertakan untuk melempar, tapi gua kepleset. Oh iya, gue lihat lu jatuh. Tapi gua kepleset. Iya, tolol banget lagi. Maaf ya. Temen tuh paling seneng ngelihat temen lain celaka. Tapi gue kepleset nih, kalau ada lu mungkin lu ketawain kali. Oh, gue ketawain tuh. Enggak. Terus ya gue kepleset. Saat itu memang ya ada ini ya? Ada perbedaan pendapat. Ada sebuah sebab musabab lah. Kenapa gue melakukan tindakan seperti itu. Tapi sekali lagi itu bukan suatu tindakan yang dibenarkan. Yang penting udah ngerasa salahnya udah. Gue juga. Tapi lu ada niatan nggak untuk mencelakai Lesti saat itu? Jujur ya, jujur nggak dari hati kau pribadi ini Tuhan dengar lagi. Lu hati-hati kalau ngobrol di sini. Iya, gue yakin demi Allah, demi Tuhan, gue tidak ada niat untuk mencelakai istri gue. Hanya dan gue tidak ada sedikit pun niat untuk mencelakai istri gue saat itu. Gue tidak ada niat untuk menyakiti ibu dari anak gue. Hanya waktu itu gue ingin melakukan gertakan, tapi sekali lagi gue tekankan bahwa melakukan gertakan pun itu sebuah tindakan yang salah. Ya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan lewat kejadian kemarin bisa menjadi pembelajaran penting juga buat gue ya, untuk kedepannya lebih baik dan buat bisa menjadi contoh juga untuk orang di luar sana agar tidak melakukan hal yang sama. karena lu berpikir saat itu apa yang lu lakukan itu bisa dimaafkan ya. Artinya orang akan mengerti bahwa lu kesel saat itu. Karena saat itu kan lu ada di fase dimana apapun yang lu mau, lu dapet. Iya, apapun itu yang lu dia. lakukan banyak yang bela kan saat itu kan. Iya. Itu kan video udah lama itu. Jadi udah lama yang diangkat kembali. Iya, gara-gara kasus lu diangkat semua kan. Keluar Iya kan? Ya. Kalau mungkin kasus lu nggak keluar tuh video nggak akan seviral itu.
Kan begitu kasus lu keluar, semua salah lu dicari dong, bro. Betul. Yang ada, yang tidak ada, Dan bahkan diada-adakan. gue sangat ikan momen itu, Bang. Karena gue sama istri gue tuh jarang bertengkar. Oh, itu bertengkar saat itu berarti ya? Bukan bertengkar sih, jadi gue ya ada cekcok lah. Cekcok gitu. Wajar, rumah tangga. Rumah tangga cekcok. Yang nggak wajar lu mau ngelempar dia pakai bola biliar. Gue ngomong apa adanya. Cuy, jangankan lu. Betul, setuju. Gua pun, kalau gua ngelakuin hal itu, gua akan tetap salah, cuy. Betul. Setuju. Maupun istri gua di posisi yang salah, Setuju. maupun istri gua saat ngomelin itu lo. menyerang gua atau nampar gua sebelumnya di video itu, tetap di video itu gua akan salah. Setuju. Lu mau bela diri apa? Dan setelah kejadian itu pun gue sebenarnya udah minta maaf Oke. pada istri gue. Itu Terus selesai. selesai saat itu, dan ya gue nggak tahu kenapa tiba-tiba mungkin ada pihak dari dalam yang memang sengaja menyebarkan informasi itu. Oke. Jadi intinya sekarang nih semua dikeluarin ya. Semua dikeluarin sengaja. Oke, saya keluarin lagi nih. Kalau begitu, ada yang mau ya tadi? Ya semua dikeluarin memang. Makanya tapi gue bisa bilang bahwa apa berita yang terjadi di media terhadap kasus kemarin, gue bisa katakan bahwa tidak sampai 10% kejadian tersebut benar sesuai fakta realitanya. Mau lu buka semua nggak? Tapi gue pun juga nggak bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa bener nggak yang gue sampaikan ini. Iya. Tapi gue percaya bahwa nanti waktu yang akan menjawab. Oke. Dan juga gue selalu meyakini bahwa skenario manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding skenario Tuhan. Oke. Dan ini satu hal lagi ya, Bill. Kalau lu mengklarifikasi pun harus ada yang disalahkan. Betul. Paham nggak maksud gue? Lu klarifikasi dari versi lo, Ya. pasti akan membuat istri lu disalahkan. Betul. Oke? Tetap harus ada yang disalahkan. Betul. Sekarang pertanyaannya, lu mau terima full kesalahan itu semua atau enggak? Dan lu akan dipanggil Rizky Biliar. Emang namanya mirip-mirip sih. Iya, mirip-mirip. Jadi Gila gimana? ya, tajam banget ya. Dan lu nggak boleh protes. Iya. Tanpa gue klarifikasi pun sebenarnya gue udah disalahkan kan. Iya. Jadi kenapa gue harus takut untuk menanggung itu semua gitu? Cakar. Iya dong. Itulah suami. Itu sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, dan gue percaya bahwa ya rumah tangga ini gini bang. Ini kita baru menikah usia ya di bawah 5 tahun, di bawah 3 tahun bahkan. Ada beberapa kondisi di mana gue baru menyadari, wah ini sikapnya Salah. kok ternyata beda ya sama yang sebelumnya. Begitu juga dengan dia juga kan. Betul. Nah, tapi ya apapun yang Apa perhara ngaku yang lah udah terjadi di dalam rumah tangga gua harus nanggung. siap untuk pasang badan terhadap atasan yang terjadi.